Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, dan dimanapun Anda berada. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai kode-kode yang dijalankan untuk memenuhi syarat kelulusan pada UAS Lab SBDE. Oke, nah di sini yang pertama saya masuk, data-datanya sudah saya insert ke dalam ya, termasuk database yang isinya ada table dan lain-lain sebagainya. Dan di sini saya langsung jalankan query-nya saja. Nah, di sini yang pertama yaitu left join. Left join di sini saya left join kan dari game table game dan table employee. Di sini ada game ID sama employee name. Nah, di sini karena dia left join, misalnya di sini saya ingin mencarikan suatu eh, mengetahui bahwa game tersebut ini ditanggungjawabkan oleh employee siapa misalnya atau sedang dikerjain oleh employee siapa gitu. Nah, misalnya saya kasih contoh di sini. Nah, game game ID yang pertama, misalnya game yang pertama ini dia yang bertanggung jawab itu ada Kimani Zhang, ada Sebastian Kane, Nola Gardner, dan lain sebagainya. Namun di sini dia untuk employee name saya ini ada yang nol. Artinya untuk di suatu game itu ada nama gamenya, namun belum dipertanggungjawabkan atau belum dikerjain oleh seorang employee. Nah, di sini karena dia left join, dia bisa menghasilkan nol pada tabulan di kanan karena dia memprioritaskan yang kiri. Oke, nah di sini right join. Right join ini saya ingin mencari kalau misalnya suatu komentar itu tidak boleh nol. Untuk mengetahui bahwa suatu komentar itu uh, diisi oleh game user siapa. Nah, di sini karena ada right join, dia memprioritaskan tabelan di kanan. Jadi dia akan memunculkan game user, semua game user meskipun dia tidak ada komen sama sekali. Nah, di sini ada nol di sini. Oke, masuk ke inner join. Inner join ini agak sedikit berbeda karena dia mencari data-data yang dimana mereka itu sama-sama yang ada isinya, nggak boleh nol gitu, yang saling berkaitan. Jadi di sini dia agak berbeda dengan left join yang tadi. Left join tadi untuk games nomor 3 itu dia nggak ada employee ya, jadi dia nol di sana. Tapi di sini dia nggak menunjukkan karena dia inner join, cari yang sama-sama ada. Kemudian ada outer join. Outer join di sini dia saya mengambil platform dan distributor. Nah, di sana saya lihat di sini contohnya misalnya untuk platform ketiga, misalnya platformnya itu Microsoft Windows di sini nomor 3. Nah, distributornya itu ada Steam, ada GameSG, dan lain sebagainya. Nah, namun untuk platform-platform lainnya itu kosong. Di sini kosong, namun karena dia outer join, dia akan tetap memunculkan yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada siapa saja kita. Nah, kemudian masuk yang kedua yaitu relasi antar table. Relasi antar table ini unique constraint. Di sana saya jalanin ini unique. Saya bikin journal name ini adalah unique. Nah, sekarang kalau saya mau insert ke dalam, misalnya saya jadikan ini nomor 25, ini 6. Nah, misalnya saya mau insert ke dalam genre value 25. Nah, ini nggak bisa karena di dalamnya udah realistik. Nah, misalnya saya contoh lagi realistic dalam 2S. Realistic 2S. Saya jalankan ke dalam. Nah, dia sukses untuk realistis. Kalau pas saya jalanin, nah dia ada yang realistis yang nomor 25. Nah, kemudian saya jalankan lagi, masukin lagi untuk realistis, dia nggak bisa karena dia unik, dia nggak boleh masukin lagi. Nah, di sini anak null constraint, di sini saya udah set null, di comment detailnya itu nggak boleh not null. Jadi artinya di sini untuk komen, suatu komen itu, komen detailnya itu dia harus diisi. Dia nggak boleh ada komen yang kosong gitu. Kalau dia insert komen yang kosong, dia nggak boleh. Nah, misalnya saya masukin ke sini, untuk komen detailnya dia kosong. Dia nggak bisa. Nah, misalnya sini ada null, nah dia nggak bisa, sorry. Nah, di sini karena dia null constraint, jadi dia violate. Oke, jadi nggak bisa. Kemudian yang ketiga yaitu check constraint. Check constraint di sini saya memiliki check, saya bikinnya check itu kalau misalnya di salary itu tidak boleh, hanya boleh terima jika angkanya itu di atas lebih besar sama dengan 10. Nah, di sini kalau misalnya saya update salary-nya menjadi 1, dia nggak bisa karena dia violate-nya di check constraint, harus di bawah, karena dia di bawah 10 jadi dia nggak bisa. Oke. Nah, sekarang yang ketiga yaitu menampilkan tipe data interval. Misalnya interval yang pertama yaitu saya perhatikan untuk yang tanggal ini, bulan 4 tanggal 20. Nah, di sini saya ingin mengetahui
dia sudah seberapa lama sih dari bulan yang pertama tanggal 1. Nah, lamanya yaitu intervalnya 3 bulan 19 hari gitu. Itu muncul interval. Nah, sekarang untuk masuk ke array di sini saya insert data ke dalam ini dengan nilai Yusuf dan array. Di sini adalah array-nya. Nomor HP ada 2 macam. Nah, di sini kalau misalnya saya masuk panggil, di sini ada 2. Saya ke 2 kali insert tadi. Oke. Kalau misalnya mau ambil data yang nomor teleponnya di belakang saja, di sini saya tinggal tambahin angka 2 untuk array-nya. Nah, dia akan muncul yang paling belakang saja. Oke. Kemudian JSON. JSON itu agak mirip sih sebenarnya. Seperti array, namun datanya itu dalamnya itu bisa bercabang ya istilahnya, kayak misalnya dalam satu hobinya dalamnya bisa dancing apa dan lain sebagainya. Oke, nah di sini saya ada update kontaknya ke info. Nah, jadi misalnya kalau misalnya saya ingin memanggil, datanya dia akan muncul. Nah, di sini ada hobi, dancing, address, JSON. Misalnya, kalau di sini saya mau mencari yang hobinya saja. Data dari hobi dari sini untuk JSON dia menggunakan tanda arah panakan, arah ke kanan gitu. Oke, nah misalnya saya mau mencari hobinya itu apa? Dancing munculnya. Hobi di sini dancing. Oke. Nah, di sini data dalam konsep itu ada stop prosedur. Stop prosedur yang ada 3 macamnya. Di sini saya panggilnya insert. Nah, saya mau insert. Saya panggil dulu ini prosedurnya. Saya insert ke dalam game. Sehingga 2, Avatar The Legend of Aang. Nah, di sana kalau saya panggil, nah dia masuk ke sini. Masuk ke tabel game tadi. Dengan game ID 132, Avatar The Legend of Aang. Di sini kemudian ada sub prosedur yang kedua yaitu update. Update-nya simple juga. Yaitu saya cuma mengambil data ID dan data-data yang ingin di replace atau update. Saya pakai function. Jadi saya tinggal update. Dan tadi itu kan The Legend of Aang, sekarang saya update menjadi The Legend of Korra. Nah, kalau saya panggil, dia muncul The Legend of Korra. Nah, kemudian di sini ada stop prosedur delete. Ada delete di sini. Oke, jadi kalau saya panggil sama, dia cuma hanya delete saja. Di sini saya call delete game. Jadi kalau misalnya saya panggil lagi yang 132, dia nggak ada lagi. Oke, nah kemudian ini adalah trigger. Trigger di sini function triggernya itu yang pertama itu game name change log. Oke, di sini misalnya kalau dia ada perubahan nama, dia akan tersimpan atau tercatat. Oke, tabelnya sudah saya ada create function. Oke, function sudah jalanin. Log name create. Jadi misalnya di sini kalau misalnya ada perubahan nama yang baru dengan yang lama itu berbeda, dia akan insert ke dalam game name change log. Itu logikanya. Kemudian saya tinggal create triggernya ini tadi. Jadi kalau misalnya di table game ini ada perubahan nama, dia akan masuk. Nah, contohnya ini yang dari awal saya udah ada perubahan ya. Contohnya saya select di sini. Saya call lagi misalnya The Legend of something. Oke, kita insert karena masuk ke dalam data. Jadi, nah dari The Legend of something saya akan masuk menjadi The Legend Avatar No More Legend. Saya masuk. Oke, jadi dia akan tercatat ke dalam log di sini. Nah, The Legend of something ada melakukan suatu perubahan dari dari The Legend of something menjadi No More Legend. Nah, The Legend of something yang lama ini dia akan tercatat ke dalam sini. Jadi misalnya kalau misalnya saya select tentang from game where game ID sama dengan 132, nah, namanya menjadi nomor legend yang terbaru. Namun yang tersimpan ke dalam log itu adalah ini sebelum kita berubah. Oke, di sini ada deleted. Jadi kalau misalnya gamenya itu ada terhapus, dia akan tercatat ke dalam log ini. Nah, ini untuk fungsinya. Jadi kalau misalnya dia terdelete, dia akan insert ke dalam game deleted logs. Jalanin, fungsi sudah selesai. Nah, ini triggernya itu delete.
Jadi kalau misalnya di table game ada delete, nah sekali kita delete dia akan masuk dia akan execute log ini, log function ini, dan tersimpan ke dalam bikin deleted logs. Oke, nah contohnya kita select yang 132 tadi, Avatar No More Legend. Oke, nah kita delete, tak hilang. Berarti udah gak ada lagi kan? Karena udah gak ada, dia akan tersimpan di sini, No More Legend. No More Legend di sini dia akan tercatat ke dalam dengan jamnya sekitar sini jam 1.38 seperti jam saya sekarang. Oke, kemudian untuk trigger yang ketiga yaitu ada perubahan posisi, perubahan jabatan pada employee. Misalnya employee, nah saya di sini ada bikin table employee position log untuk mencatat semua perubahan jabatan. Nah di sini untuk fungsinya juga secara logika kalau misalnya ada perubahan posisi ID ya, misalnya dari posisi manager menjadi apa gitu ada perubahan, maka dia akan mengambil posisi yang lama itu akan masuk ke dalam akan disimpan ke dalam suatu log. Oke, karena dia bikin fungsinya, kemudian triggernya itu pasti update karena ada perubahan. Oke, misalnya misalnya di sini saya update posisi position ID 11 dari satu yang awalnya itu dia 10 menjadi 11. Nah, kemudian yang tercatat ke dalam, nah ini adalah employee ID yang mengalami suatu perubahan position. Oke. Nah, kemudian untuk store function di sini dia agak mirip sih dengan tadi yang trigger, namun dia cuma return-nya ini di sini dia return-nya integer. Bisa integer, tables, dan lain sebagainya yang bukan trigger. Misalnya di sini saya mencari total games saya ada berapa. Total game saya ada berapa. Nah, di sini returns as integer dengan total di sini saya declare dia menjadi integer. Saya sudah panggil fungsinya, jadi saya tinggal select aja call. Nah, di sini ada 131 game. Kan tadi yang 132 itu saya udah hapus yang Legend of Egg itu yang paling bawah. Jadi dia sisa 131 saja. Dan di sini ada create function yang kedua yaitu get name. Jadi tinggal ngambil nama doang. Nah, fungsi misalnya saya cuma tahu game ID-nya itu berapa. Namun saya ingin tahu nama game yang di game ID 131 itu berapa misalnya. Nah, saya coba ya. Di sini. Nah, nama dari gamenya itu Tales of Grace. Ya, itu. Nah, kemudian untuk fungsi yang ketiga, saya ingin mencari game-game yang misalnya terrilis di tahun sekian misalnya. Gamenya apa aja sih gitu. Oke, fungsinya dulu. Oke, fungsinya di sini misalnya saya ingin mencari game yang terrilis di tahun 2006. Nah, ini semua yang terrilis di tahun 2006. Dari sekian ratusan game, cuma 20-an di sini. Oke, begitu saja untuk presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.